Kalau pemasaran dulu biasa dilakukan orang itu face to face atau tatap muka bertemu si penjual dan pembeli ya. Ambil contoh pasar tradisional itu masih menerapkan, di mana si pembeli dan penjual itu bertatap muka untuk, bertransaksi. Nah, kalau di era sekarang digital ini, memasarkan satu produk itu kita bisa melalui banyak cara. Misal kita bisa posting di IG, kita bisa pasang di Facebook ya, dan aplikasi, pemasaran yang lainnya. Jadi manfaatkan peluang itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Hari ini kita akan masuk ke materi pengantar bisnis dengan topik bisnis dan lingkungannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah nantinya kita mampu menjelaskan definisi bisnis, kemudian manfaat bisnis itu apa saja, dan lingkungan bisnis. Nah, kalian juga bisa membaca tentang bisnis dan lingkungan bisnis ini dari referensi buku yang ditulis oleh Griffin dan Ebert tahun 2015 dari penerbit Erlangga dengan judul bukunya Pengantar Bisnis. Oke, kita masuk ke materi pertama. Apa itu bisnis? Menurut Griffin tahun 2009, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada definisi bisnis lagi yang dikemukakan oleh Farrell tahun 2011 yang menyatakan bahwa suatu bisnis itu adalah suatu kegiatan yang menciptakan keuntungan, ya tujuannya untuk memperoleh keuntungan dengan menciptakan produk dan jasa yang bisa memuaskan konsumen atau pelanggan. Nah, dari dua definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bisnis itu yang pertama adalah menciptakan sesuatu, bisa produk ataupun jasa. Kemudian yang kedua, tujuan bisnis itu pastinya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, dari definisi itu pastinya kita bisa melihat manfaat bisnis itu apa saja. Yang pertama pastinya adalah memperoleh keuntungan. Jelas ini karena tujuan bisnis kita ingin memperoleh uang yang lebih dari sesuatu yang kita lakukan. Kemudian manfaat bisnis yang berikutnya adalah menciptakan kesempatan kerja. Dengan membuat bisnis sendiri kita tidak menjadi karyawan di suatu perusahaan, tapi kita bisa menjadi bos di perusahaan kita sendiri. Dan kita juga bisa meng-hire karyawan yang bisa bekerja, yang bisa dipekerjakan di perusahaan kita. Kemudian manfaat bisnis berikutnya adalah menciptakan inovasi atau peluang. Artinya di sini dengan menciptakan bisnis kita bisa menciptakan produk baru yang unik, yang berbeda dari pesaing sehingga itu bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian manfaat bisnis yang berikutnya adalah meningkatkan standar hidup pastinya. Karena dengan membuat bisnis, menciptakan peluang, dan menjual produk, nanti akan ada tambahan income yang masuk ke dalam keuangan kita dan itu nantinya akan berpengaruh terhadap standar kehidupan kita. Kemudian manfaat bisnis yang berikutnya adalah kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih dibandingkan jika kita menjadi karyawan biasa. Kemudian manfaat bisnis yang berikutnya adalah membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak. Oke, selain itu juga dengan mendirikan satu bisnis atau usaha, kita bisa melatih diri kita dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan. Di sini bisa dilihat bagaimana kita mengolah SDM kita, mengolah sumber daya yang ada di perusahaan kita. Oke, dalam bisnis itu bisa dilakukan di satu badan hukum yang mempunyai izin ataupun belum mempunyai izin. Ya, belum mempunyai izin artinya si pengusaha atau pelaku bisnis itu belum mengurus surat izin. Contohnya ada pedagang kaki lima ya. Kemudian sebelum kita masuk ke indikator lain kesuksesan suatu bisnis itu kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan produk.
Nah, produk ini adalah suatu barang atau layanan yang memiliki karakteristik tertentu yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen. Kemudian siapa itu konsumen? Konsumen ini seseorang yang membutuhkan atau menggunakan barang dan jasa yang kita berikan. Kita itu siapa? Si pelaku bisnis itu. Oke, kemudian satu entitas bisnis itu ada dua. Yang pertama profit, artinya satu organisasi didirikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua ada organisasi non-profit. Organisasi non-profit ini adalah organisasi yang didirikan dalam bisnis juga, melayani masyarakat juga, tapi tidak berorientasi untuk mencari laba. Contohnya ada rumah sakit, kemudian ada Palang Merah Indonesia, kemudian ada sekolah dan lembaga layanan yang ada di tengah masyarakat. Oke, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan satu bisnis kita supaya bisnis itu tetap tumbuh dan berkembang. Nah, ini ada pendapat dari Brown dan Chow tahun 2008 di mana mengidentifikasikan beberapa poin yang harus dilakukan oleh si pelaku bisnis. Untuk memulai satu bisnis yang bisa berhasil, yang pertama adalah mencari peluang kesempatan. Kita itu si pelaku bisnis ini mau bergerak di bidang apa gitu. Kemudian jika mau menjual barang, barangnya dalam bentuk apa? Kalau mau memberikan produk jasa, jasanya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan satu bisnis yang sukses itu pastinya kita akan melihat kebutuhan dari konsumen. Kalau kita menciptakan produk atau jasa dan produk atau jasa itu tidak dibutuhkan oleh konsumen, maka bisnis kita pastinya akan jauh dari konsumen. Dan ini akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diperolehnya nanti. Oke, kemudian yang berikutnya ada mengevaluasi permintaan terhadap kebutuhan produk atau jasa itu. Jadi maksudnya adalah kalau kita mendirikan satu produk, kita harusnya melihat di analisa pasarnya. Pasar itu calon konsumen kita, apakah produk dan jasa yang kita buat itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang mereka sangat-sangat perlu atau hanya jadi tren saja. Misalnya lagi musim-musim makanan Korea, kita ciptakan bisnis misalnya Korean food gitu ya. Kemudian kita juga harus analisa siapa saja konsumen kita. Apakah dari umur anak-anak, kemudian apakah dia segmentasi pasarnya itu remaja atau orang tua, atau bisa juga dilihat siapa yang akan membeli produk kita. Apakah kebanyakan wanita ataukah banyak laki-laki gitu kan. Atau dilihat dari wilayah. Ini misalnya banyak dari wilayah yang kalau misalnya jualan payung nih, berarti kita segmentasi pasar kita menjualnya calon konsumen kita adalah penduduk di mana wilayah itu sering hujan gitu ya, laku barang kita di situ gitu. Jadi harus perhatikan, evaluasi kembali calon konsumen kita itu siapa aja. Istilah bisnisnya ada pangsa pasarnya itu siapa. Kemudian, nah ini yang tidak lupa, tidak kalah penting juga kebutuhan modal kerja. Kalau kita sudah bisa menentukan produk dan jenis layanan yang akan kita buat, kemudian kita bisa melihat kebutuhan dari produk yang kita akan jual itu tinggi atau tidak. Kemudian yang ketiga tadi segmentasi pasar, market pasarnya itu siapa. Nah, masuk yang keempat ini adalah bagaimana kita mencari modal, dana modal kerja kita. Bahasa lainnya adalah uang ya. Atau modal kerja itu bisa dari investasi dari pemilik, bisa juga dari pinjaman. Pinjaman ini ada dua lagi, ada pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Nah, perlu diperhatikan juga kemampuan kita, si perusahaan ini, dalam membayar pinjaman itu. Apakah mau diangsur per tahun, per bulan, dan itu harus diperhatikan juga. Kemudian untuk investasi dari pemilik berapa besar jumlahnya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memasarkan produk dan jasa kita. Nah, di zaman yang modern ini, di mana teknologi itu berkembang dengan cepat, itu kita harus pandai mencari peluang atau pandai menggunakan teknologi. Jadi jangan gagap teknologi. Misal,
Kalau pemasaran dulu biasa dilakukan orang itu face to face atau tatap muka bertemu si penjual dan pembeli ya. Ambil contoh pasar tradisional itu masih menerapkan di mana si pembeli dan penjual itu bertatap muka untuk bertransaksi. Nah, kalau di era sekarang digital ini memasarkan satu produk itu kita bisa melalui banyak cara. Misal kita bisa posting di IG, kita bisa pasang di Facebook ya, dan aplikasi pemasaran yang lainnya. Jadi manfaatkan peluang itu juga. Oke, kemudian yang terakhir supaya bisnis kita juga berjalan dengan baik, kita harus memperhatikan bagaimana pengelolaan dari keuangan dari keseluruhan operasional bisnis kita. Jadi kita juga harus membuat catatan keuangan yang baik, harus melihat laporan keuangan. Kenapa? Karena ini juga sangat-sangat berguna bagi perusahaan kita, bagi bisnis kita pada saat kita ingin mencari sumber pendanaan lain. Misalnya tadi disebutkan bahwa sumber dari modal kerja itu bukan hanya dari pemilik, tapi juga dari pinjaman. Nah, bagaimana si perusahaan itu bisa dipercaya atau bisa memperoleh modal kerja dari pemberi pinjaman, misalnya dalam hal ini bank. Nah, si perusahaan itu harus membuat laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan ini adalah laporan bisa memberikan gambaran informasi tentang kondisi keuangan yang ada di perusahaan kita. Jadi misalnya kita bisa membuat laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu bisa mencerminkan hasil usaha dalam satu periode. Kemudian juga kita membuat laporan posisi keuangan di mana itu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Harta kita bertambah berapa, utang dan kewajiban kita juga bertambah atau tetap itu juga bisa dilihat dari laporan keuangan. Fry et al. Tahun 2011 menyatakan bahwa satu bisnis yang baik itu ada indikasinya atau indikatornya, yaitu adalah bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan, baik keuntungan jangka pendek maupun keuntungan jangka panjang. Nah, bagaimana satu bisnis bisa mencapai keuntungan? Ini ada indikatornya. Yang pertama itu dilihat dari tadi laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Bisa dilihat dari laporan laba rugi itu tren kecenderungan suatu perusahaan dari tahun ke tahun, atau misalnya kalau yang dekat itu dari bulan pertama, kedua, ketiga itu kelihatan pertumbuhan labanya meningkat atau turun. Kemudian indikator yang keberhasilan perusahaan yang kedua itu adalah layanan kepada konsumen. Nah, ini penting apalagi kalau bisnis kita bergerak di bidang jasa, itu yang pertama ya. Ada quotes yang menyatakan service excellent, artinya itu kepuasan pelanggan itu nomor satu ya. Pembeli adalah raja, itu harus benar-benar diperhatikan jika kita mau berusaha atau berbisnis di bidang jasa pelayanan. Oke, kemudian itu kalau kita bergerak di bidang produk, menciptakan satu produk kemudian dijual, yang paling penting harus diperhatikan adalah di sini mutu dan kualitas produk itu sendiri. Misal kalau kita menjual makanan, berarti yang harus kita pegang di sini adalah rasa dari makanan tersebut. Kemudian ada lagi yang lainnya sebetulnya harga ya. Tapi yang paling utama biasanya konsumen itu harga nomor 2, yang penting rasa. Oke. Kemudian berikutnya adalah inovasi dan kreativitas. Nah, ini sangat penting dalam satu perusahaan. Jadi inovasi dan kreativitas itu adalah bagaimana si perusahaan atau kita pelaku bisnis itu menciptakan produk yang baru. Sebetulnya produk dari zaman ke zaman itu sama ya. Dari dulu orang tua kita makan mie, sekarang pun kita makan mie kan. Sama. Kenapa perusahaan mie tetap bertahan? Nah, itu kan ada sesuatu, ada proses kreativitas di sana, ada inovasi. Bisa kita lihat dari misalnya kreativitas dari sisi rasa. Ambil contoh, saya nggak mau nyebutin nama merek ya, tapi kalau dari zaman dulu mie rasanya mie tepung campur telur ya. Tapi kalau sekarang ada mie rasa sate Padang, mie rasa soto Betawi, ada lagi yang sekarang kata Korea, mie rasa Korean food gitu ya, ayam geprek itu banyak sekali itu. Dan itu contoh-contoh dari bentuk kreativitas atau inovasi di satu bisnis sehingga produk itu nggak mati gitu, tetap ada sampai sekarang. Oke.
Kemudian indikator keberhasilan satu bisnis yang lainnya adalah komitmen. Komitmen perusahaan ini sangat-sangat penting untuk kemajuan atau tetap berjalannya satu bisnis. Kenapa? Kita membutuhkan karyawan yang loyal kepada masyarakat. Bagaimana si karyawan itu tetap berkomitmen untuk menciptakan satu produk yang berkualitas. Kemudian karyawan juga harus bisa komitmen ya untuk memberikan service excellent gitu. Sehingga konsumen itu nggak lari ke lain tempat atau ke lain perusahaan. Dan dengan hal ini kita bisa memenangkan persaingan. Oke, kemudian dari sisi internal perusahaan tadi, kita juga harus lihat lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis itu adalah kondisi tadi ya dalam perusahaan, bisa juga kondisi di luar perusahaan atau eksternal perusahaan. Banyak sekali faktor eksternal di luar perusahaan yang bisa mempengaruhi bisnis kita. Apa saja itu? Misalnya kondisi ekonomi, kemudian keadaan politik, kemudian itu ada sosial budaya. Lingkungan global ini sangat berhubungan atau sangat berpengaruh kepada bisnis satu perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Bagaimana cara kita untuk berdamai dengan lingkungan global ini adalah kita harus mampu bisa mendekatkan diri kita atau perusahaan kita kepada konsumen, harus bisa mendekatkan diri kita kepada pemasok atau supplier, dan mampu bersaing dengan pesaing kita di industri yang sama. Kemudian lingkungan global ini juga akan sangat berdampak bagi perusahaan dalam hal misalnya perdagangan internasional, pertukaran nilai mata uang atau kurs mata uang asing. Kemudian ada market share, bagaimana konsumen kita di luar negeri ya, kalau misalnya kita mau ekspansi bisnis kita ke luar negeri. Oke, kemudian lingkungan eksternal lainnya yang bisa mempengaruhi bisnis adalah lingkungan industri. Nah, lingkungan industri ini artinya adalah lingkungan di mana bisnis kita bergerak di industri yang sama, lingkungan bisnis kita yang ada kaitannya dengan pesaing. Misalnya kita berdagang di usaha kuliner atau makanan dan pesaing kita juga berjualan makanan. Itu seperti apa kita bisa memposisikan diri. Jika permintaan si konsumen itu turun, maka pendapatan kita akan berkurang. Jika kita tidak kreatif atau inovatif, maka kita akan kalah bersaing dengan pesaing. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian hal-hal lingkungan eksternal yang bisa mempengaruhi kita juga kemajuan teknologi tadi. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi yang up to date untuk meningkatkan penjualan. Kemudian itu metode produksinya, apakah kita bisa menggunakan teknologi masa kini atau masih tradisional. Kemudian cara bekerjanya ya, kemudian itu ada peralatan yang digunakan, apakah itu memang sudah terkomputerisasi atau tidak. Kemudian kondisi lainnya, kondisi eksternal yang mempengaruhi bisnis perusahaan itu adalah lingkungan politik atau keadaan politik di satu negara. Bisa jadi misalnya itu peraturan pemerintah terhadap apa bahasanya itu untuk hukum dalam menciptakan satu produk halal atau haram, yaitu kita harus perhatikan juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang bagaimana si satu perusahaan itu membuat iklan di surat kabar atau media massa. Kemudian juga cara menggunakan bahasa-bahasa dalam iklan itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang lainnya adalah pertimbangan keamanan atau kesehatan ya. Kalau kita mau jual produk itu pastinya ada aturan dari pemerintah. Bahasanya itu kita harus mematuhi MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, dalam menciptakan satu produk yang akan dijual oleh perusahaan kita. Oke, kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini juga sangat berpengaruh bagi bisnis kita. Kenapa? Karena kita harus tahu konsumen kita itu adanya di budaya yang seperti apa gitu. Kemudian kecenderungan preferensi si konsumen kita ini butuh produk yang seperti apa. Kalau kita tidak membawa produk yang tidak sesuai ya, atau membuat produk yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat di satu lingkungan, pastinya itu tidak akan laku kan gitu. Kemudian dan itu juga pastinya akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bisnis kita.
Oke, kemudian ada lagi lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi ini sangat berperan bagi bisnis kita. Kalau kondisi ekonomi di satu negara itu maju, otomatis upah tenaga kerja yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga akan meningkat atau tinggi. Tapi kalau keadaan ekonomi satu negara yang turun, pengaruhnya besar bagi satu bisnis. Yang pertama adalah konsumen itu daya belinya berkurang, akibatnya produk kita juga ya, penjualannya kecil sehingga bayar gaji upahnya juga sulit, dan ini kadang-kadang perusahaan itu membuat pemutusan kontrak kerja ya, sehingga ada PHK dan berdampak kepada pengangguran. Nah, itu kaitannya dengan lingkungan ekonomi. Kemudian dari sisi tadi lingkungan ekonomi, ada faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi bisnis. Kita juga harus pastikan, harus paham juga seperti apa sistem ekonomi yang berlaku di dalam satu negara atau berlaku di satu wilayah di mana bisnis kita dilakukan. Kalau di dunia itu ada 3 sistem ekonomi. Yang pertama sistem ekonomi kapitalis, kemudian komunis, dan Pancasila. Nah, bukan kebetulan ya, karena kita itu tinggal di negara Indonesia, di mana sistem ekonomi kita ini ekonomi campuran ya, antara ekonomi kapitalis dan ekonomi komunis. Agak lebih mudah, kenapa lebih mudah? Dan kita harus memperhatikan, maksudnya begini, dalam menciptakan satu produk itu harus benar-benar sesuai dengan norma dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian dalam menjalankan produk itu juga kita harus, atau menjual produk itu juga kita harus memperhatikan budaya di masyarakat. Oke, hari ini kita sudah bahas materi tentang bisnis dan lingkungan. Saya akan ambil kesimpulan sebelum saya akhiri kuliah kita hari ini. Yang pertama adalah satu bisnis itu dilakukan oleh seseorang atau individu dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, kemudian tujuan bisnis itu yang pertama pastinya menyediakan produk atau jasa yang diperlukan oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah pastinya untuk memperoleh pendapatan yang lebih. Kemudian bagaimana cara kita untuk meningkatkan supaya berhasil, itu pastinya kita harus buat laporan kinerjanya, laporan keuangannya, kemudian harus bisa berinovasi gitu ya. Kemudian juga selain itu kita harus bisa memperhatikan faktor-faktor lingkungan di mana bisnis kita berada. Bisa dilihat dari kondisi sosial budaya, bisa dari kondisi ekonomi, politik, dan sistem ekonomi di mana bisnis kita dilakukan. Demikian perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Body else above you, I hate body else, body.